Hello friends, jumpa lagi pada pagi hari ini di Biru Bincang Seru pada edisi Lebaran, edisi Ramadan ya. Kita pada kesempatan ini akan membahas tentang hal-hal yang di sekitar kita ada, yang melakukan juga ada, yang kena juga ada, dan sering itu terjadi ya, yaitu adalah apa yang kita namakan atau kita kenal dengan narkotika ya. Ini sesuatu hal yang cukup pelik ya bagi para penegak hukum ya, dan para orang tua khususnya ya. Bagaimana yang namanya kegiatan tentang narkotika itu sangat menjadi-jadi ya. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan ahli ya. Ahlinya ahli ya. Beliau membuat satu kajian penelitian terkait dengan bagaimana sih perlindungan dan penegakan hukum khusus untuk korban, karena kadang-kadang kita agak rancu untuk membedakan antara korban, pecandu, pelaku, bandar dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan kita kedatangan tamu di Biru ya. Mas Kaidar, pagi Mas Kaidar. Ya, pagi. Sehat? Pak Andi. Alhamdulillah sehat. Saya harapkan tetap sehat di kondisi yang tidak baik-baik saja ya. Ini kondisinya memang cuacanya juga naik turun ya, sehingga memerlukan satu tenaga ekstra untuk kegiatan ya. Iya. Terima kasih atas kehadirannya di Biru. Langsung saja Mas. Terkadang kita sebagai orang awam ya bingung untuk menjelaskan ya, apa sih yang dimaksud dengan narkotika, apa sih yang dimaksud dengan narkoba, dan bagaimana penerapannya. Ini kan kadang-kadang bingung ya, antara narkotika dan narkoba, yang dipakai yang mana, kira-kira demikian. Iya. Jadi memang kalau narkotika itu mungkin kita mengenalnya selama ini ya, kalau di dalam undang-undang memang kita mengenalnya narkotika. Tapi kalau orang awam itu biasa menyebutnya dalam arti luas itu narkoba. Jadi karena undang-undang yang kita pakai untuk saat ini itu adalah undang-undang narkotika. Judulnya narkotika. Iya, jadi para penegak hukum itu menggunakan narkotika untuk saat ini. Jadi memang kalau biasa yang kita menyebutnya itu narkoba. Jadi semua, meskipun orang itu seumpama orang itu menggunakan narkoba, tapi dalam undang-undang kita narkotika. Okay. Pendefisiannya ini hanya sekedar penggunaan bahasa saja ya. Jadi kalau misalnya terkait dengan ketentuan, aturan, hukum berarti narkotika. Karena undang-undangnya narkotika. Tapi kalau di bahasa sehari-hari narkoboy. Orang-orang kan bilang narkoboy gitu ya. Nah, jadi gitu loh friend. Jelaskan kira-kira perbedaannya narkotika sama narkoba gitu ya. Just for penggunaan doang. Intinya sama. Mas Kaidar, sekarang orang-orang itu lagi rancu. Ini kadang-kadang kita baca koran, lihat di televisi gitu ya. Ada penangkapan misalnya ya entah dari kejaksaan, Satpol PP, atau mungkin dari kepolisian, bahkan kadang-kadang petugas kampling gitu ya, itu nangkep orang gerombol-gerombol ini nangkep narkoba. Nah, ada penyalahgunaan narkoba, ini ada pecandu dan segala macam. Nah, saya ingin tahu lebih jelas sih, apa sih yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika atau narkoba, dan apa sih yang dimaksud dengan pecandu narkotika atau narkoba itu, Mas? Iya, jadi memang kalau saya melihat undang-undang narkotika itu sendiri itu belum jelas pendefiniannya. Ya, untuk maksud saya begitu. Jadi kalau memang pecandu itu bisa dikatakan lebih dari satu penggunaannya, tapi kalau penyalahguna
itu bisa dikatakan itu hanya tidak berulang, hanya satu kali aja. Tetapi yang saat ini standarnya itu bagaimana? Gitu loh. Jadi kalau memang itu dikatakan pecandu itu seumpama dikatakan lebih dari satu kali penggunaannya narkoba itu standarnya belum ada. Kalau misalnya dikatakan belum ada. Kalau misalnya dia terbukti 2 itu termasuk pecandu juga akhirnya, kan lebih dari 1. Karena tidak ada ketentuan yang jelas gitu ya. Oke. Kalau penyalahgunaan cukup 1 pun bisa dikatakan penyalahgunaan itu. Iya, kalau seumpama itu hanya sekali itu bisa dikatakan penyalahguna. Terus juga adapun nanti bisa dijadikan korban ataupun yang lain. Meski semua pecandu bisa dijadikan bandar pun bisa. Jadi lihat pembuktiannya bagaimana. Jadi luas kalau bicara soal narkotika itu. Karena standar-standarnya masih belum jelas. Terus habis itu kalau penyalahguna pun untuk saat ini bisa direhab, itu pun ada syarat tersendiri. Syarat yang harus dipenuhi untuk direhab ya. Mas Kaidar, tadi saya mendengar kata-kata korban. Nah ini yang sering kali kita tahu kan di televisi, di media massa, sosmed pun demikian mengatakan ini korban, bukan pecandu, bukan penyalahguna. Ya maksudnya gimana? Apa sih yang dimaksud dengan korban narkotika itu misalnya? Jadi memang kalau narkotika itu suatu kejahatan. Korbannya itu dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu korban. Iya, jadi narkotika itu memang kejahatan yang tidak ada korbannya sebenarnya. Ya korbannya itu ya dirinya sendiri itu kejahatannya. Jadi untuk mendefinisikannya sebagai suatu korban atau sebagai penyalahguna atau pecandu itu memang untuk saat ini itu masih belum jelas dan kepastian hukumnya masih belum ada. Itu. Tetapi kalau untuk saat ini, jadi menurut saya kalau korban itu biasanya mungkin si orang tersebut itu diajak atau ditawari. Jadi untuk saat ini kalau melihat fenomena, jadi para pemuda-pemuda itu yang banyak, itu kan jadi rasa ingin tahunya kan masih besar. Jadi keponya masih gede lah. Ingin tahu ini apa. Terus kemudian ditawari gitu diajak temennya dan itu korban. Itu bisa dijadikan korban. Jadi tetapi dalam pelaksanaannya pembuktiannya yang susah. Apakah itu korban atau penyalahguna? Pernah nggak dalam satu kegiatan atau satu beracara Mas Kaidar waktu beracara di pengadilan itu mendapatkan hal seperti ini atau mendapatkan kasus yang kayak begini? Untuk sampai saat ini saya kalau sebagai korban itu memang belum ya? Belum bisa karena secara pembuktiannya masih belum bisa ya? Iya. Jadi standar-standarnya kepastian hukumnya kalau korban itu seperti apa itu masih belum ada. Sampai detik ini ya? Oke. Jadi ini merupakan satu PR juga berarti ya buat pemerintah untuk lebih memperjelas tentang ini korban, ini pecandu, ini penyalahguna gitu ya. Ini saya gitu ya. Oh ya, ini juga penting ini soalnya. Gitu. Ini Mas Kaidar ya. Mantan pecandu kan gitu. Oh enggak. Tapi pecandu yang lain ya mungkin ya. Oke, Mas. Nah, dalam proses pelaksanaan kegiatan ya yang pelantah itu penyalahgunaan, entah itu terkategori pecandu, entah itu kategori korban ya, terutama korban nih. Sejauh mana sih sebenarnya pemerintah itu memberikan perlindungan hukum terhadap korban daripada tindak pidana narkotika atau narkoba itu, Mas? Untuk sampai saat ini pemerintah itu masih di tahap rehabilitasi. Jadi kalau rehabilitasi itu bisa penyalahguna, bisa korban, pecandu pun bisa dimasukkan rehabilitasi. Kalau seumpama ada bukti yang lebih dari 1 gram, itu mungkin tidak bisa dikatakan bahwa itu pecandu, penyalahguna ataupun korban.
Tetapi seumpama dalam penangkapan itu ternyata tidak lebih dari 1 gram, tetapi ada timbangan, timbangan elektrik itu bisa juga dijadikan bandar. Oh, berarti kategori itu juga berbeda-beda ya? Iya, jadi dalam pelaksanaannya memang standarnya masih belum jelas. Bagus ya. Oke. Artinya gini, akhirnya pemerintah itu memberikan perlindungan hukum itu dengan melakukan rehabilitasi. Bagi pecandu bisa, bagi korban bisa, ya. Tapi tidak untuk bandar. Bandar bisa nggak? Tidak untuk bandar. Bandar langsung masuk. Kalau bandar pasti langsung masuk. Masuk perkara maksudnya. Meskipun penyalahguna pun bisa. Ya, oke. Nah, ini menarik Mas. Tadi kita bahas tentang perlindungan bagi pecandu, korban dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang tadi disampaikan, kalau sudah masuk perkara, bagaimana sih penegakan hukum dari undang-undang ketentuan hukum narkotika tersendiri terhadap tindak pidana narkotika itu, Mas? Jadi memang kalau narkotika itu, kalau saya melihat itu memang pasal-pasal karet. Jadi kepastian hukumnya masih belum ada. Oke. Jadi memang aparat penegak hukum itu untuk menentukan standar itu kadang masih bingung bahwa ini penyalahguna, pecandu, lalu korban. Gitu. Untuk menentukan itu memang jadi aparat penegak hukum itu masih mempunyai kewenangan tersendiri. Itu kebijakan sendiri berarti untuk menentukan ya berarti menentukan itu. Jadi melihat kondisi. Melihat kondisi dulu saat itu untuk penegakannya. Tapi di aturan tetap ada dong. Tetap ada. Terbukti misalnya penggunaan sekian gram misalnya pasti bisa kena sanksi. Selama beracara di pengadilan, Mas Kaidar, dalam berhubungan dengan kasus-kasus narkotika, itu kira-kira sanksi yang dikenakan rehabilitasi, pidana penjara atau denda, Mas? Jadi untuk saat ini itu, jadi kalau memang penyalahguna ataupun pecandu itu bisa dimasukkan rehabilitasi. Tapi yang paling banyak kalau penyalahguna itu pasti masuk. Tapi kalau pecandu itu kan itu memang harus ada dari surat keterangan dari balai rehab itu bahwa si A ini melakukan tindak pidana narkotika itu sekian gram gitu. Pokoknya intinya standarnya kurang dari 1 gram. Oh, jadi penguasaan kurang dari 1 gram itu bisa direhab. Tapi kalau penguasaan lebih itu langsung bisa kena di kasus, diperkarakan. Jadi itu tidak bisa direhab kalau tidak bisa direhab gitu. Oke, beda ya kalau di negara-negara Eropa Barat gitu ya, kepemilikan masih dimungkinkan ya. Tapi ya kita tidak tahu ya, mungkin di kemudian hari ya kita undang-undangnya berubah, kita tidak tahu. Tapi undang-undang saat ini sampai batas 1 gram itu lebih tidak bisa direhabilitasi. Oke, Mas, menarik untuk dikaji, menarik untuk diperbincangkan. Nah, tetapi yang mungkin saya tekankan, yang namanya tindak pidana narkotika atau penyalahgunaan narkotika, narkoba dan sebagainya atau apapun itu lebih cenderung ke generasi muda. Iya, betul. Karena kepo yang Mas Kaidar katakan tadi, karena rasa ingin tahu yang gede gitu ya. Itu menjadi salah satu hal yang harus kita atasi. Mungkin ada hal yang disampaikan kepada generasi muda ini, adik-adik kita yang muda-muda itu supaya lebih bijak di dalam memahami tentang narkotika dan narkoba itu, Mas. Ya, jadi kalau dari saya, jadi teman-teman untuk generasi muda, karena narkoba itu jadi penyebarannya lebih cepat kepada lingkungan, jadi teman-teman bisa melihat lingkungan seperti apa yang baik. Jadi paling cepat itu memang dari lingkungan itu.
Jadi kalau kita lingkungan kita itu banyak pengguna, itu bisa-bisa kita meskipun punya prinsip kuat pun kadang bisa terjerumus ke lubang itu. Karena kalau generasi-generasi muda itu mungkin rasa kepunya tadi, Pak Andi. Itu yang lebih, jadi rasa ingin tahunya, oh gimana sih rasanya. Terus habis itu, oh ternyata enak ya. Kayak yang saya lihat itu kayak Mama yang paling banyak itu kan yang saat ini pil koplo untuk generasi-generasi SMA itu memang jadi kalau saya melihat itu bisa bikin ngefly terbang. Jadi enak-enak akhirnya menjadi pecandu, ketagihan. Gitu. Jadi teman-teman lebih hati-hati di dalam lingkungan itu. Oke, Lovren. Suatu kata bijak yang baik dari Mas Kaidar ini semoga bukan pelaku ya, bukan pecandu. Kayaknya bahasanya enak gitu loh. Karena kalau biasanya bahasanya enak itu mengalami ya sendiri, tapi kayaknya enggak, ini wajahnya nggak bisa dikategorikan seperti itu ya. Lovren, bagi yang generasi muda, adik-adik kita, tolong jauhi lingkungan yang mengandung narkotika, mengandung segala kegiatan narkoba supaya bisa selamat dan bisa menatap masa depan dengan baik dan cerah. Ingat, semua berasal dari pergaulan. Oke, terima kasih Mas Kaidar. Sukses selalu. Have a nice day. Nice to meet you. God bless you. Oke.